Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Patut kita panjatkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya lah kita masih dapat menikmati hari yang indah hingga pada saat ini. Meskipun pandemi COVID-19 telah menyebar luas, khususnya di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang membuat kita tidak dapat berinteraksi dan bertatap muka secara langsung. Yang saya hormati para juri serta panitia Gebiar Suara Raja Wali. Tanam pepaya di samping melinjo, lilitkan batang dengan kawat berduri. Sebelum saya menyampaikan pidato, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Afta Geosasmita Saragi dari SMA Negeri 1 Raya. Saat ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Teknologi Kebutuhan Primer bagi Pelajar. Pandemi COVID-19 yang marak berkembang sejak Maret 2020 membuat kita harus menerapkan social distancing atau jaga jarak satu sama lain untuk memutuskan tali rantai penyebaran COVID-19. Hal tersebut menyebabkan banyaknya kegiatan yang dilakukan melalui jaringan internet. Oleh karena itu, pendidikan pun mulai mencari suatu inovasi untuk kegiatan belajar mengajar, yaitu metode daring. Hadirin sekalian, metode belajar daring berbeda dengan metode belajar biasanya. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung menggunakan media cetak dan berada di satu ruangan. Sedangkan metode daring ini dilakukan di rumah masing-masing. Mungkin menggunakan media cetak, tetapi akan lebih dominan menggunakan teknologi yang ada. Contohnya, mengerjakan tugas di Microsoft Word dan aplikasi belajar lainnya. Diadakan tatap muka, tetapi melalui virtual. Contohnya menggunakan aplikasi Zoom, Meet, dan lain sebagainya. Intinya, kegiatan belajar mengajar dengan metode belajar daring ini akan banyak menggunakan teknologi untuk mempermudah interaksi antara guru dan siswa meskipun dalam jarak yang jauh. Hal tersebut menyebabkan teknologi menjadi kebutuhan primer bagi pelajar. Dari situ, kita sebagai pelajar, kita sebagai siswa mampu mengakses materi lebih luas lagi. Kita bisa berinteraksi dengan pelajar lain. Kita juga mampu mengikuti perlombaan bukan lagi hanya dalam area sekolah, melainkan dalam kancah daerah, nasional, bahkan internasional. Oleh karena itu, teknologi sudah pasti dimiliki oleh setiap siswa. Karena apabila teknologi saja belum terpenuhi, itu mampu menghambat pencapaian belajar siswa. Hadirin sekalian, meskipun demikian, masih ada juga hambatan dalam penggunaan teknologi. Antara lain, pertama, belum terpenuhinya jaringan di suatu daerah tertentu sehingga menyebabkan kurangnya minat belajar siswa. Kedua, teknologi yang ada belum digunakan dengan baik atau belum digunakan ke dalam sisi yang lebih positif lagi sehingga menyebabkan adanya godaan ketika belajar. Contohnya, adanya godaan untuk bermain game dan sosial media. Ketiga, belum terkoordinirnya aktivitas belajar siswa karena masih banyak siswa yang belajar hanya untuk mengerjakan tugas dan aktif di proses belajar mengajar hanya untuk mengisi absensi. Keempat, dalam masa seperti ini masih ada juga orang tua yang belum mendukung anaknya untuk belajar dengan menggunakan teknologi. Karena mereka belum percaya kalau teknologi digunakan untuk belajar, melainkan digunakan untuk bermain-main saja.
karena bagi mereka penggunaan media cetak seperti buku adalah satu-satunya cara belajar yang baik. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan pencapaian belajar siswa semakin menurun dan prestasi-prestasi semakin sulit kita dapatkan. Kita adalah bangsa yang besar, generasi yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Kita bukan lagi manusia zaman dahulu yang dominan menggunakan media cetak. Dunia semakin berkembang, sudah saatnya kita gunakan semua potensi yang ada pada diri kita. Dunia tak lagi membutuhkan wacana semata. Dunia tak lagi membutuhkan selembar kertas yang berisikan nilai-nilai. Sekarang, dunia membutuhkan sosok generasi yang cerdas, kreatif, produktif, inovatif, dan inspiratif. Hadirin dan teman-teman sebangsa setanah air, kita harus mampu menghadapi dan beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Christian Loesling, seorang sejarawan, menyatakan, teknologi adalah hamba yang berguna, tetapi tuan yang berbahaya. Apabila teknologi kita gunakan dengan baik, itu mampu membawa kita untuk menggapai prestasi-prestasi dan melatih kemampuan kita secara pribadi. Sebaliknya, apabila teknologi kita salah gunakan, itu mampu membuat kita terpuruk, tertinggal, dan bahkan terjerumus ke dalam hal yang lebih negatif lagi. Walaupun dalam suasana yang mendesak dan menyedihkan seperti ini, kita harus mampu membawa perubahan, terutama perubahan kepada negara kita. Kita tahu kerja keras para pahlawan di masa penjajahan begitu besar. Kita juga harus mampu mempertahankan kemerdekaan, mampu membawa perubahan yang lebih baik lagi, dan mampu menjaga agar kita tidak dijajah. Dijajah oleh perkembangan zaman, dijajah oleh teknologi yang semakin berkembang, dijajah oleh kebodohan karena kemalasan, dan dijajah oleh rasa penyesalan. Akhir kata saya sampaikan, tetap semangat, jadilah sosok yang bermanfaat, dan marilah bijak dalam menggunakan teknologi. Sekian dan terima kasih.